Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dr. Edi Susilo MHI dan teman-teman sekalian. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kelompok saya yang berjudul Kajian Ayat dan Hadis tentang Karakter Kepemimpinan dan Larangan Meminta-minta Jabatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silvina Maulida dengan NPM 2021020175, kelas F Hukum Tata Negara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama adalah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khaira man ista'jarta qawiyul amin. Yang artinya sesungguhnya manusia terbaik yang Anda tunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanah. Yang kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Asbabun nuzul ayat 58 yaitu pada waktu penaklukan kota Mekah tahun 18 Hijriah, saat itu Nabi SAW memanggil Utsman bin Talha dan meminta kunci Ka'bah. Ketika akan diberikan, tiba-tiba Abbas, paman Nabi, meminta agar dia yang memegang kunci tersebut. Utsman pun enggan, namun tetap memintanya, lalu membuka pintu Ka'bah dengan masuk ke dalamnya, lalu keluar lagi untuk tawaf berkeliling Ka'bah. Setelah itu, datanglah Jibril membawa wahyu ayat 56 tersebut yang isinya memerintahkan agar kunci itu dikembalikan kepada penjaganya. Maka Nabi pun memanggil kembali Utsman dan mengembalikan kunci Ka'bah kepadanya. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan adalah B. Hadis larangan minta jabatan. Hadis yang pertama itu ada hadis riwayat Bukhari, innakum satahrisuna ala imarati wasatakuna nadamatu yaumal qiyamah. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian ingin sekali memperoleh jabatan, padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi la tas'al imarata fa in a'tiyataha an maslati wakilta ilaiha wa in a'tiyaha an khayra maslati a'inta alaiha wa iza kholafta ala yamini faro'aita khayroha. Yang artinya sesungguhnya janganlah kamu meminta jabatan, karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu karena engkau memintanya, engkau akan diberikan jabatan itu tanpa pertolongan dari Allah. Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong oleh Allah dalam melaksanakan jabatan itu. Hadis yang ketiga adalah hadis Tirmizi yang bunyinya alaihi wasallam qolaman sallallahu nabi ala radhiyallahu anhu adani Allahu tajabu hijia annallaha syai'a min umuri muslifa tajaba jihad. Artinya dari Abi Maryam dan Nabi SAW
bersabda, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk mengurus urusan kaum muslimin, namun dia menutup diri tidak mau memenuhi kebutuhan dan kesulitan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menutup dia sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Selanjutnya, C. Kandungan hukum dalam ayat dan hadis. Yang pertama ada pengangkatan pemimpin seharusnya dengan memperhatikan siapa yang paling layak memimpin dan paling diterima. Yang kedua, kepemimpinan yang ideal itu harus memiliki dua sifat dasar, yaitu kuat atau mampu dan amanah atau kejujuran. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW adalah contoh pemimpin paling baik dan beliau memiliki 4 sifat kepemimpinan, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang keempat, ada Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab Al-Hakam Asy-Syahwiyah menyebutkan syarat-syarat seorang pemimpin, diantaranya yaitu adil dengan ketentuan-ketentuannya. Yang kedua, ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan, kompeten dalam hukum-hukum, sehat jasmani berupa pendengaran, penglihatan, dan lisan agar dapat langsung menangani tugas kepemimpinan. Normal atau tidak cacat yang tidak menghalangi untuk bergerak dan beraksi. Selanjutnya, bijak yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara. Dan selanjutnya, keberanian yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah untuk memerangi musuh. Yang kelima, pemimpin yang paling baik ialah pemimpin yang ikut berbagi bersama rakyatnya. Rakyat mendapat bagian keadilan yang sama, tidak ada yang diistimewakan. Yang keenam, meminta-minta jabatan atau mengambil jabatan tidak boleh. Namun, seseorang yang memenuhi syarat kemampuan boleh mempromosikan dirinya atau berkampanye, sehingga seseorang yang layak dan mengusulkan agar dipilih sebagai pemimpin. Yang ketujuh, seseorang yang lemah dan tidak amanah dilarang mengusulkan dirinya sebagai pemimpin, apalagi jika ia meminta jabatan. Yang kedelapan, seseorang yang meminta atau mengambil jabatan akan merasa menyesal pada hari kiamat nanti. Yang D, kasus. Di sini saya akan menyampaikan kasus yang saya dapat dari sebuah internet, yaitu peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia LSI Denny Januar Ali mendadak menjadi bahan perbincangan di media sosial sejak Rabu 15 bulan 1 2020 pagi. Denny dikabarkan meminta jabatan untuk posisi Komisaris Inalum ke Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Hal itu berawal dari beredarnya tangkapan layar WhatsApp yang diduga akan dikirimkan Denny ke Luhut. Namun pesan tersebut diketahui salah kirim ke salah satu grup WhatsApp yang berisikan, "Komandan, Pak Luhut yang baik, semoga tahun baru membawa berkah baru. Follow up yang sudah kita diskusikan tempo hari, masih adakah kemungkinan dan kabar soal kemungkinan saya menjadi komisaris di Inalum? Sudah ada jawaban dari Erick Thohir. Saya cepat belajar dan getting done," bunyi salah satu pesan tersebut. Banyak yang bisa saya kerjakan di sana untuk mengekspor soal tambang kita, menarik investasi, termasuk mensimulasi kepala daerah wilayah tambang yang banyak dan sudah saya menangkan selama di LSI, tulisnya. Komandan dapat meyakinkan Erick Thohir dan Jokowi saya bisa membantu komandan soal investasi soal tambang. Di posisi komisaris, terbukti pula saya sudah berhasil membantu komandan untuk memenangkan Jokowi 2 kali pada periode 2014 sampai 2019 saat sangat ditunggu arahan Pak Luhut berikutnya. Lanjut isi pesan tersebut. Menjawab itu, Denny pun menyampaikan klarifikasinya. Klarifikasinya tersebut ia tulis dalam bentuk cerpen. Berikut klarifikasi Denny yang diterima Republika. Ketika gosip komisaris BUMN pun dijadikan isu, pastilah sebagian masyarakat itu kehilangan isu besar. Gosip pun dijadikan isu tanpa cek and recheck lagi. Gosip itu ke forward kemana-mana dan viral pula.
Itulah respon pertama ketika membaca teks di WhatsApp. Dengan senyum sambil menyeruput kopi, ia membaca sekali lagi pesan beruntun di ponselnya. Diberitahukan WhatsApp-nya ke salah satu menteri bocor, ia menawarkan diri sebagai komisaris salah satu BUMN. Entah apa yang salah atau apa yang penting dari soal itu hingga dijadikan isu yang viral. Dalam hidupnya sebagai aktivis, ia tak sekali menerima gosip itu. Sebelumnya di era Pilpres 2019, ia dikabarkan menerima uang dari Jokowi sebesar 45 miliar untuk memenangkan Jokowi melawan Prabowo. Waktu itu ia santai menjawab, itu fitnah karena ada angka 45 kok kecil sekali, padahal saya tidak sedang banting harga, ucap beliau. Sehingga konsultan politik yang ikut memenangkan presiden 3 kali berturut-turut, kini 4 kali. Apa iya saya hanya dibayar seharga 45 miliar? Celotehan saat darinya saat itu terasa pas. Agaknya lebih efektif merespon gosip politik dengan celotehan saja. Apalah daya, ia tumbuh sebagai aktivis, berdebat di publik menjadi nafasnya, berdebat dengan data, angka, dan hasil riset emang hobinya. Tapi berceloteh pun oke juga. Yang selanjutnya ada analisis kasus. Dari contoh kasus di atas adalah kasus yang perlu diklarifikasi dan ditindaklanjuti karena kasus tersebut termasuk penyebaran pesan privasi yang dimana dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 Angka 1 Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, bahwa data pribadi adalah data perseorangan tentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Undang-undang dasar yang berkaitan dengan hak privasi dan data pribadi juga ditemukan di pasal 28 huruf G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dari kasus di atas, Denny J.A. bisa melaporkan orang yang telah menyebarluaskan pesan pribadinya, dan orang yang telah menyebarkan data pribadi milik Denny J.A. itu dapat dipidana paling lama 10 tahun atau denda 800 juta rupiah. Kondisi Denny J.A. Kondisi yang dialami Denny J.A. merupakan tindak kejahatan cybercrime dan harus melapor ke pihak yang wajib. Kasus di atas itu hampir sama dengan kasus yang dialami oleh Aliuddin Amit yang dilaporkan telah menyebarkan pernyataan yang menyesatkan publik melalui WhatsApp, di mana pernyataan itu berisi gosip yang menyebar seorang tahanan di penjara seakan meninggal karena COVID-19, sehingga ia dijatuhi dengan denda senilai 16 juta rupiah dengan ancaman penjara 10 bulan. Dan kasus di atas juga berkaitan dengan kasus Denny J.A. yang meminta jabatan di BUMN sebagai komisaris Inalum. Perbuatan tersebut jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Perlakuan Denny J.A. pun merupakan hal yang tidak pantas dilakukan, seperti yang terurai dalam pasal 378 KUHP bahwa meminta-minta jabatan dapat dipidana paling lama 4 tahun penjara. Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan, karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Namun jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya, engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Syekh Ibnu Utsman pun berkata, seseorang yang meminta jabatan sering tujuan untuk meninggikan dirinya di hadapan manusia, menguasai mereka, memerintah dan melarangnya. Tentunya tujuan yang demikian itu jelek adanya, maka sebagai balasannya ia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Oleh karena itu seseorang dilarang untuk meminta jabatan. Sebagaimana Abdurrahman bin Samurah lagi berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku,
Wahai Abdurrahman, janganlah kamu minta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan, maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun, jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan. Hadis riwayat Muslim. Di dalam pun terdapat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alani ala jazaini ardi hafidhi alaihim, yang artinya, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Quran Surat Yusuf ayat 55. Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari menerangkan bahwa ayat ini menceritakan tentang permintaan Nabi Yusuf kepada raja di zaman itu untuk mengangkatnya sebagai bendahara yang akan menjaga gudang kepenbendaharaan harta negeri. Imam At-Tabari dalam kitabnya menerangkan bahwa ayat ini menceritakan tentang permintaan Nabi pada zaman itu untuk mengangkatnya sebagai bendahara yang akan menjaga gudang pembendaharaan harta negeri. Imam At-Tabari pun menafsirkan Quran Surat Yusuf. Abu Ja'far Tabari berkata, Nabi Yusuf telah berkata kepada raja, jadikanlah aku bendahara di negerimu. Imam Ibnu Al-Arabi dalam kitab Tafsir Al-Ahkam Al-Quran menerangkan bahwa alasan Nabi Yusuf meminta jabatan tersebut karena ia adalah orang yang dapat menjaga dan berilmu pengetahuan. Hal itu dilakukannya untuk kepentingan orang-orang miskin, orang banyak, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, agar keadilan merata dan kezaliman disirnakan. Berdasarkan penafsiran di atas dapat dipahami bahwa boleh seseorang mengajukan dirinya sendiri untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut bahwa meminta jabatan itu dilarang. Akan tetapi, meminta jabatan pun diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, Imam Al-Qurtubi menyatakan, sebagian ulama menyatakan ayat ini merupakan dalil bolehnya orang yang sholih boleh bekerja sama dengan penguasa kafir. Dengan ketentuan yang sholih tersebut dapat berkuasa penuh dalam menentukan kebijakan serta melaksanakan tugas sehingga ia tidak terkekang dalam menunaikan haknya sebagai muslim, misalnya berbuat adil. Akan tetapi, jika pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atas kemauan dan kehendak penguasa kafir, khususnya mengikuti kemauan bawah nafsunya, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, diperbolehkan meminta suatu jabatan jika tidak ada yang mampu melaksanakan tugas tersebut selain dari yang bersangkutan. Meminta jabatan di sisi wajib. Jika tidak melakukannya, maka terjadi malapetaka dalam suatu masyarakat. Jika ditemukan orang lain yang memiliki kepastian melebihi pada dirinya, maka baik ia menyerahkan kepadanya sebuah jabatan bukan kepada orang yang tepat dan pantas dan layak, maka akan terjadi malapetaka dan musibah. Itu sebabnya Nabi melarang meminta-minta jabatan sebagaimana pernah dilakukan Salman Al-Farisi dan sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, itu jika dibutuhkan seseorang diperbolehkan memuji dirinya sendiri tatkala orang lain belum mengetahui siapa dirinya. Nabi Yusuf alaihissalam mengucapkan perkataan yang mengandung makna memuji dirinya sendiri. Ketika itu beliau telah mendapat kepercayaan dan kedudukan di sisi raja. Pujian itu bukan ia lakukan sehingga ia dipilih untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja analisa yang dapat saya sampaikan. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari yang di atas dapat kita tarik bahwasannya meminta jabatan itu dilarang keras oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi diperbolehkan jika memenuhi syarat yang ketiga tadi, yaitu pertama berbuat adil,
kedua, diperbolehkan meminta suatu jabatan tidak ada yang mampu melaksanakan tugas tersebut. Dan yang ketiga, jika dibutuhkan seorang diperbolehkan memuji dirinya sendiri tatkala orang lain pun mengetahui siapa dirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Maaf juga jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.